Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD, Kelas 2 Sumatera Selatan membantah keras tudingan bahwa 3 anggota mereka melakukan pungutan liar, pungli, terhadap mobil bantuan bencana Aceh Tamiang. Tudingan itu mencuat setelah video dugaan pungli di Terminal Karyajaya, Palembang, viral di media sosial. Kasih Lalu Lintas BPTD Kelas 2 Sumatera Selatan, John Lee, menyatakan pihaknya telah memanggil dan memeriksa 3 anggota yang terekam dalam video tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa narasi pemberian uang dalam video tersebut tidak benar. Tidak ada mereka menerima uang. Tidak ada sama sekali, tapi menerima minuman kaleng ada 2, dikasih sopir, kata John Lee, Kamis, 8 Januari 2026. John menjelaskan bahwa saat kejadian terdapat 4 petugas di sekitar Terminal Karyajaya, terdiri dari 3 anggota BPTD dan 1 personel Dinas Perhubungan, Dishub, Kota Palembang. Petugas menghentikan mobil tersebut karena adanya aturan larangan angkutan berat masuk kota pada waktu tertentu. Saat diperiksa, mobil pembawa bantuan tersebut ternyata tidak dilengkapi dengan surat kelayakan jalan. Sopir kemudian meminta bantuan kepada petugas agar tetap diizinkan melintas menuju tujuan. Karena sopir itu minta bantu, mereka membantu. Tapi tidak ada mereka menerima uang. Tidak ada sama sekali, tapi menerima minuman kaleng ada 2, dikasih sopir, ujarnya. BPTD Sumsel juga memberikan catatan mengenai isi muatan mobil tersebut. Berdasarkan laporan petugas di lapangan, barang-barang yang dibawa tidak terlihat seperti bantuan sembako pada umumnya, melainkan tumpukan kardus yang tidak diketahui isinya. Petugas juga mengaku tidak melihat adanya tanda atau spanduk bantuan bencana karena diletakkan di bagian belakang mobil. Laporan dari teman-teman barang-barang yang dibawa tidak ada sembako, seperti buntelan kardus, beras tidak ada. Terkait masalah gambar tanda mereka ada dipasang di belakang mobil, jadi tidak terpantau oleh petugas, ungkap John. Pihak BPTD Kelas 2 Sumsel kini meminta pengunggah video untuk segera memberikan klarifikasi. John menegaskan bahwa pihaknya tidak segan menempuh jalur hukum jika nama baik instansi terus dicemarkan tanpa bukti yang sah. Kami akan melakukan langkah hukum apabila nama baik BPTD dicemarkan, tegasnya. Sebelumnya, akun Instagram Sumsel keras mengunggah video yang merekam pria berbaju oranye bertuliskan rescue sedang bertransaksi dengan petugas. Perekam video menyebut bahwa mereka harus menyerahkan uang antara Rp50.000 hingga Rp100.000 di sebuah warung agar bisa melanjutkan perjalanan. Sebuah video viral memperlihatkan dugaan pungutan liar, pungli, terhadap mobil bantuan bencana untuk Aceh di Terminal Karyajaya, Palembang. Perekam video menyebutkan pria yang melakukan pungli mengenakan rompi dishub dan baju orange bertuliskan rescue. Perekam dalam video tersebut menyatakan, mobil bantuan tersebut dihentikan oleh oknum yang diduga dari Dinas Perhubungan, Dishub, Kota Palembang di kawasan Terminal Karyajaya, Kecamatan Kertapati, Palembang. Oknum tersebut kemudian meminta uang. Jadi guys, kita kena tilang sama Dishub. Ini uangnya, memberikan uang, aneh. Jadi yang ngurusin jalan itu ngurusin tuh, yang kayak gitulah, nyetopin, nanti transaksinya di mana? Di warung. Berapa? Rp100, Rp50, biasalah ngisi perut, biar makin buncit. Dishub ini coy, ini teman kita habis transaksi gelap di warung. Ya kurang lebih gitulah, kata perekam dalam video. Video tersebut menuai beragam respons dari warganet yang mengecam tindakan oknum tersebut. Apa nggak malu ya Allah? Tulis akun Ajun Hendra J18. Kepala Dinas Perhubungan, Dishub, Kota Palembang, Agus Supriyanto,
membenarkan adanya transaksi ilegal di Terminal Karyajaya. Namun ia membantah bahwa oknum tersebut adalah anggota Dishub Kota Palembang. Menurutnya, pelaku berasal dari anggota Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Sumsel. Terkait video viral di depan Terminal Karyajaya, kami sudah mengkonfirmasi Kepala BPTD Sumsel. Dari hasil penelusuran, memang ada kejadian transaksi ilegal atau pemalakan, tetapi dilakukan oleh petugas BPTD Sumsel, bukan petugas Dishub Kota Palembang, kata Agus, Kamis, 8 Januari 2026. Agus menegaskan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menindak anggota BPTD karena berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan, Kemenhub. Ia menambahkan bahwa pelaku akan segera dipanggil untuk klarifikasi. Hari ini rencananya kami bersama Kepala BPTD akan memanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi, katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, Ari Narsa, membantah keterlibatan anggotanya di lokasi kejadian. Ia menegaskan, anggota Dishub Provinsi dilarang keras melakukan pungutan liar. Aturannya jelas, anggota tidak boleh berada di lapangan tanpa tugas resmi, apalagi melakukan pungli. Kalau terbukti, pasti ada sanksi, tegas Ari. Menurut Ari, petugas yang diduga melakukan pungli adalah petugas dari Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD. Bukan Dishub Provinsi Sumsel. Seluruh anggota Dishub dilarang keras melakukan pungutan liar dalam bentuk apapun, tegas Ari. Berdasarkan hasil investigasi internal, peristiwa tersebut dinilai sebagai bentuk kesalahpahaman komunikasi antara petugas Dishub dan pengemudi mobil relawan. Ketegangan meningkat karena kedua belah pihak berada dalam kondisi lelah akibat situasi lalu lintas dan perjalanan panjang. Nada bicara petugas yang mungkin terdengar keras dalam video diinterpretasikan sebagai tindakan intimidasi oleh para relawan. Di sisi lain, para relawan merasa sedang menjalankan tugas mulia sehingga merasa keberatan ketika harus dihentikan untuk pemeriksaan administratif yang lama. Dishub Palembang menyayangkan bahwa kesalahpahaman tersebut tidak diselesaikan di tempat secara kekeluargaan. Mereka berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi anggota di lapangan untuk lebih santun dalam berkomunikasi, terutama kepada para relawan bencana. Meski telah mengeluarkan bantahan terkait pungli, Dishub Kota Palembang tetap melakukan pemeriksaan internal terhadap oknum petugas yang terekam dalam video viral tersebut. Petugas tersebut dimintai keterangan secara detail mengenai apa saja yang diucapkan saat kejadian. Langkah ini diambil untuk memastikan apakah ada pelanggaran kode etik atau prosedur operasional standar (SOP) dalam cara petugas memperlakukan pengguna jalan. Pihak dinas berjanji akan menjatuhkan sanksi disiplin jika ditemukan adanya sikap yang melampaui kewenangan atau tidak sopan. Pemeriksaan ini dipantau langsung oleh pimpinan Dishub guna menjamin transparansi di mata publik. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa instansi tersebut berkomitmen pada pelayanan yang bersih dari praktik ilegal.